Pembelajaran daring hari Kamis 23 Juli 2020. Tema 1, Indahnya Kebersamaan. Subtema 1, Keberagaman Budaya Bangsaku. Dengan materi pembelajaran yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Coba anak-anak, siapa yang tahu apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks atau inti dari sebuah paragraf. Gagasan pokok disebut juga dengan gagasan utama atau ide pokok ataupun pikiran utama. Semuanya sama ya anak-anak. Lalu, letak gagasan pokok ada di mana ya? Nah, letak gagasan pokok bisa ditemukan pada kalimat utama yang bisa terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf atau pula bisa di awal dan di akhir paragraf. Tadi sudah belajar tentang gagasan pokok, sekarang kita belajar tentang gagasan pendukung. Ada yang tahu apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah informasi tambahan pada suatu teks atau penjelasan dari gagasan pokok. Gagasan pendukung disebut juga dengan gagasan penjelas. Lalu, di mana ya letak gagasan pendukung itu? Gagasan pendukung terletak pada kalimat penjelas. Atau lebih mudahnya, jika kalian sudah menemukan gagasan pokok, maka kalimat yang lain termasuk gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mencari atau menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Yang pertama, kalian harus membaca teks dengan teliti. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir pada setiap paragraf. Dan yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah ditemukan dapat disajikan menjadi peta pikiran. Ada yang tahu apa itu peta pikiran? Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Berikut ini adalah contoh peta pikiran. Contoh mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Disimak ya anak-anak. Pekan Budaya Nusantara. Hari ini Aisyah dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara di Kampung Babakan. Pagi ini, Aisyah bangun lebih pagi dari biasanya. Aisyah bersemangat akan melihat berbagai kebudayaan Nusantara. Kita akan mencari gagasan pokoknya. Maka yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita cari kalimat utamanya. Nah, dalam cerita ini, kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu hari ini Aisyah dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara di Kampung Babakan. Dari cerita tadi kita bisa mengetahui kalimat utamanya adalah hari ini Aisyah dan Ayah akan mengunjungi Pawai Budaya Nusantara di Kampung Babakan. Gagasan pokoknya diambil dari kalimat utama, jadi diringkas menjadi Pawai Budaya Nusantara di Kampung Babakan. Itu adalah topik atau gagasan pokok yang dibahas. Sehingga dalam cerita itu kita dapat menyimpulkan gagasan pokoknya adalah Pawai Budaya Nusantara di Kampung Babakan. Dan gagasan pendukungnya ada dua. Gagasan pendukung yang pertama, pagi ini Aisyah bangun lebih pagi dari biasanya. Dan gagasan pendukung yang kedua, Aisyah bersemangat akan melihat berbagai kebudayaan Nusantara. Gagasan pendukung adalah penjelasan dari gagasan pokok ya anak-anak.
Sekarang, waktunya anak-anak kelas 4 menulis di buku tulis tematik. Tugas hari ini, Kamis 23 Juli 2020. Setelah anak-anak menulis materi di buku tulis tematik, kemudian anak-anak mengerjakan Bu Pena halaman 16 nomor 1-2. Materi dan tugas difoto dan dikirimkan Japri ke Ustadzah maksimal pukul 8 malam. Semoga anak-anak kelas 4 dapat memahami penjelasan dari Ustadzah ya. Terima kasih, tetap semangat.